Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer untuk membuat jaringan lokal menggunakan packet tracker. Untuk ketentuannya sendiri terdapat 6 domain, yaitu youtube.com, twitter.com, yahoo.com, google.com, facebook.com, dan gmail.com. Untuk IP kliennya juga ada 7 buah, yaitu 3 buah IP statik, 4 buah IP dinamik. Kemudian untuk IP address-nya ketentuannya subnet mask, yaitu 255.255.255.224. Untuk IP address-nya sendiri bisa dibuat sesuai yang kita inginkan, namun tetap mengacu pada subnet mask yang sudah ditentukan. Di sini saya membuat areanya dulu untuk meletakkan IP klien, server, dan penghubungnya, yaitu switch. Untuk yang warna kuning ini adalah IP klien, untuk yang biru sama hijau ini adalah server, sedangkan untuk yang navy yang ada di tengah atas untuk meletakkan switch. Nah, ini dihubungkan dengan kabel, yaitu yang ada di kiri bawah lambang petir, kemudian disambungkan satu persatu, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, jika dipastikan semuanya sudah tersambung dengan switch, pertama kita mau membuat server DHCP. Ini adalah tampilannya. Pertama klik config, lalu display name-nya diganti server DHCP. Untuk DNS servernya itu IP address yang maksimal, kemudian ke desktop. Nah, ini untuk IP address-nya membuat sendiri. Kalau saya 4.10, untuk yang subnet mask-nya udah ada ketentuan dari dosennya. Kemudian ke service, untuk full name-nya DHCP, untuk DNS servernya itu DNS server maksimal. Untuk start IP address pada kolom terakhir harus diperhatikan, harus sesuai dengan IP address yang kita buat. Terus maksimalnya juga harus diganti yang sesuai, kemudian ditambahkan dan di save. Nah, seperti ini. Lanjut ke 2, yaitu membuat server DNS. Hampir sama yang tadi. Untuk server DNS config, server DNS diganti yang display name-nya, kemudian DNS servernya sama. Untuk yang HTTP-nya, kalau untuk DNS off, tapi kalau untuk yang DHCP HTTP-nya on ya. Terus yang DNS harus dipastikan on. Kemudian lanjut ke server, domain server. Ini config, kemudian ditulis sesuai ketentuannya. Ini YouTube, terus ini saya pindah ke DHCP. Kemudian semuanya harus dipastikan off kecuali HTTP sama yang paling bawah, VM management dan radius EAP tidak usah diubah. Nah, kalau sudah, kemudian diklik edit pada kolom terakhir. Nah, untuk bagian ini bisa diedit untuk tampilannya nanti. Kalau untuk saya, welcome to YouTube. Kemudian lanjut ke server kedua, yaitu Twitter. Sama seperti yang YouTube tadi, config, terus display name-nya diganti Twitter, terus gateway-nya ini diganti DHCP. Untuk HTTP-nya juga on, untuk yang lainnya off, sama kecuali VM management dan radius EAP tidak usah diganti. Kalau sudah dipastikan off, kembali ke HTTP, ke kolom terakhir edit, kemudian bisa diganti sesuai yang kita inginkan. Kalau sudah sesuai bisa di save.
Untuk ke-6 domain servernya sama caranya, lanjut ke IP client. Untuk IP clientnya membuat dengan klik IP address, kemudian ini diganti di HCP, jadi bisa otomatis. Kalau yang untuk dinamis, yang kedua juga IP konfigurasi, kemudian dipastikan di HCP, kemudian akan muncul secara otomatis. Tapi beda untuk yang statis. Yang statis ini harus ditulis secara manual. Ini tidak diganti di HCP tapi tetap statis. Dan untuk IP address-nya diganti sesuai yang paling terakhir di dinamisnya tadi. Lanjut ke yang statis kedua, sama di IP address, kemudian ditulis manual. Tadi 4.16, kemudian 4.17, kemudian lanjut ke DNS lagi. Nah, ini mengisi bagian IP address dan servernya. Nah, ini untuk tampilan detail IP address-nya seperti ini. Nah, ini mau mencoba uji coba apakah sudah dapat berjalan atau tidak. Diklik web browser. Kemudian untuk yang pertama saya mencoba menggunakan IP address yaitu 203.168.4.8. Nah, di sini akan muncul welcome to Facebook. Bisa juga langsung ditulis Facebook, misal facebook.com, nanti juga akan muncul welcome to Facebook. Baik statis maupun dinamis sama caranya. Kemudian ini saya uji coba menggunakan simulasi yang terdapat di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini dapat berjalan dengan baik uji coba menggunakan browser maupun uji coba menggunakan simulasi yang ada di pojok kanan bawah. Kalau sudah selesai bisa di-save di pojok kiri. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.